Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahaddutsu bin ni'mati syukrun wa tarkuhu kufrun. Orang menceritakan tentang nikmatnya Allah itu bagian daripada mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah dititipkan Allah kepada kita. Namun apabila kita tidak menceritakan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, maka kufrun itu bagian daripada kufur, mengingkari atas nikmat Allah. Kenapa Anda fakir? Kenapa Anda hidupnya sengsara? Kenapa Anda semakin hari rezekinya semakin berkurang, hidupnya kalang kabut? Jawabannya cuma satu. Yang kamu ceritakan sing reneen, yang jelek-jelek. Kamu menceritakan punya hutang, kamu menceritakan kejelekan keluarga, kamu menceritakan tentang kacau balunya usaha, kamu menceritakan yang jelek-jelek, itu bagian daripada kufur. Mengingkari nikmat itu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat baik sama kita. Seakan-akan hidupmu itu sengsara, nih paling sengsara wong salam dunya. Kupingmu dipotol siji mengko. Kamu nanti kalau dipicek Gusti Allah sebelah kanan itu ruwet sampean. Masih banyak nikmat yang telah dititipkan Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Apabila kita ini mau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tusuha, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitung nikmatnya. Baru punya musibah sedikit, tidak punya uang, bingung. Apa ada ceritanya orang makan uang? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Kenapa kamu enggak punya uang pusing? Nyatane kalau setelah di Allah memberikan uang sama kamu, nyatane gua ini warung. Percaya enggak? Lazah kok, kamu itu lucu kok. Lucu banget deh. Apa? Anu apa? Al-fulus kullu syai'in khulus, Ustaz. Apa maksudnya? Dengan adanya uang semuanya tercapai. Kata siapa? Kata siapa? Nyatane kowe ben bulan entuk duit dapat kiriman orang tuamu, nyatane ya bojo ra gadak. Justru saya sering enggak punya uang, malah punya istri. Punya anak 11. At-tahaddutsu bercerita bin ni'mati dengan adanya nikmat itu syukur. Rasulullah mengatakan man u'tiya syukra, man u'tiya syukru, man barang siapa u'tiya diberi, man u'tiya syukra, barang siapa yang diberi syukur, hidupnya bisa mensyukuri. Barang siapa yang diberi syukur sama Allah, maka orang ini akan diberi tambahan nikmat oleh Allah. Gara-gara kamu mensyukuri, menceritakan yang baik-baik, merahasiakan yang jelek-jelek, menceritakan tentang nikmat ini, nikmat itu, justru kamu akan dikayakan oleh Allah. Biasanya wong-wong fakir-fakir itu kakean ngersulo. Makanya kenapa kamu pikir kamu itu semakin hari bukan semakin berkurang, malah soyo nemen kirimu. Kenapa coba? Ngersulo. Saya pernah itu. Ada wali santri ngepil ke saya, Kiai, rezeki saya begini begitu. Oh iya Pak. Coba nanti tak istikharah dulu. Sing asli bukan istikharah saya. Saya nyuruh sama santri, coba teliti nano anaknya. Gimana ceritanya anaknya gimana? Ustaz, kirimannya kurang. Orangnya kalau cerita itu yang gak enak Ustaz. Lah itu loh. Jadi wali santri kalau punya anaknya sering curhat, anaknya sering mengeluh, anaknya sering ceritanya gak enak, ini jadikan rezeki orang tuanya disulitkan oleh Allah.
Dengarin ini. Barang siapa yang diberi syukur sama Allah, barang siapa yang diberi oleh Allah bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya, maka mereka akan ditambah nikmat. Tapi barang siapa yang hari-hari mereka meratapi kehidupannya, menceritakan kejelekan-kejelekannya, selalu curhat, resahnya hidup, suaminya nggak bisa kerja, ceritain tetangganya, teman-temannya ceritain semua, teruskan. Faqad hurima, maka orang-orang semacam ini akan dihalang-halangi oleh Allah aziyadata, tambah. Tidak akan diberi tambah. Gusti Allah sudah mengatakan la in syakartum lazidannakum. Kalau kita mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, menceritakan yang baik-baik, lazidannakum, kau akan ditambah. Di antara menceritakan yang baik-baik itu tidak hanya sekedar kamu ngomong, tapi kamu punya baju bagus kamu pakai, daripada tahadus bin ni'mat. Peci siji tok abang sisan. Peci itu punya banyak gitu, punya 7 itu, punya 12. Nah raison duwe 12 yo minimal 27. Kamu itu baju itu jangan cuma 1-2, baju itu sak bopet. Kalau perlu rumah kamu separuh rumah seperti jualan baju. Paham tam? Kabarkan kepada Allah, ya Rabb, ini nikmat yang telah kau titipkan kepada kami, ya Rabb. Bila engkau memamerkan nikmat-nikmat yang telah dititipkan Allah kepada, kau pamerkan kepada Allah, ini loh ya Rabb, baju kami bagus, peci kami bagus, sarung kami bagus. Mereka suatu ketika orang tua datang ke tempatku, paham? Orang tua datang ke tempatku nggak pakai sandal, paham? Tidak pakai sandal. Kemudian orang tua tadi curhat sama saya, Ustadz, genteng saya banyak yang melorot, Ustadz. Tolong Ustadz dibantu santri-santri untuk menerapkan genteng. Kemudian saya nyuruh sama istri untuk membelikan sandal. Saya belikan sandal jepit. Setelah saya belikan, lalu saya berikan kepada mereka supaya dipakai. Apa yang terjadi? Sandal jepitnya tidak dipakai, tapi masih bungkusan di bawah. Setelah itu saya sama beberapa santri datang ke rumahnya untuk memperbaiki genteng yang rusak. Saya masuk rumahnya, saya perhatikan di bawah ranjam tidurnya banyak sandal jebule. Masya Allah, getun aku tuh, getun saya. Lalu Gusti Allah sing wis pinter, Gusti Allah maha segala-galanya, sehingga Allah tidak memberi sandal lagi. Saya getun, ngerti ngono tangguh dhewe. Sandal saya cuma satu doang nih. Itu sandalnya banyak. Itu dari rumah saya menuju ke rumahnya tidak dipakai itu sandal. Paham tam? Nah, dipakai. Dipakai neng, paham neng? Semakin hari bukan semakin tampan, semakin jelek. Gara-gara apa coba? Kamu punya suami nggak pernah kamu pakai. Kamu punya suami nggak pernah kamu pakai, nggak pernah kamu ciumin, nggak pernah kau raba-raba. Bahkan kamu berhubungan badan 1 bulan 1 kali, keplek. Nikahan rego larang-larang, itu mau sebulan sepisan goblok. Itu kalau beli di tempat-tempat lokalisasi itu sak coblosan itu berapa coba? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lelaki yang berhubungan badan sama istrinya seperti umroh. Ada seorang lelaki sama suami istrinya, kemudian 1 bulan berhubungan badan cuma 1. Bagaimana kalau seperti saya 1 4 kali? 1 hari 4 kali, 4 kali kali 30. Alah mbah piro mbah. Berapa coba? Berapa? 120. Kalau umroh 1 berangkatan itu 35 juta. 35 juta kali 120 berapa coba? Wih mbok hitung kalkulatormu error. Paham tam? Dengarin itu. La in syakartum la nakum. Cine mati
Punya baju dipakai, jangan disimpan di lemari. Yang bagus-bagus pakai, sembok sandal jepit terus. Sandalmu yang kemarin harganya 250 jepit terus. Gimana toh? Dipakai, dinikmati. Makanan-makanan yang enak. Kalau makan yang enak, jangan yang enggak enak. Punya uang banyak, beli bakso rasido, alasannya 1 miliar. Nanti kalau dibuat beli bakso nggak jadi 1 miliar. Ya, bakilmu, masya Allah tenan. Rumah yang bagus, uang kamu banyak, kamu simpen, bangun rumah-rumah yang bagus. Kamarnya yang bagus, kamaran koyok gendruwo. Salah, kamaran koyok rumah gendruwo. Salah, kamaran koyok kamar gendruwo. Masuk kamar kayak gendruwo. Dengerin ini, dengerin, kamu itu buah loh. Ya. Kamu tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu nikmat yang telah dititipkan, pasang lampu-lampu yang terang. Kalau perlu itu toh, terangnya alun-alun pindah ke rumahmu. Paham Tom? Al Mubarak cepat maju gara-gara banyak lampu-lampu yang terang benerang. Nyampe 1 bulan bayar 19 juta. Gak usah khawatir, wong buah gile lu. Cuman keran anaknya lupa nutup keran oleh nyengeni nyentil nyampe jentit nyampe bokongnya meh melayang nih ruang angkasa. Khawatir. Emtam? Diperlihatkan ke umat, rumahnya diperbaiki, ruang tamunya diperbaiki, diperlihatkan. Punya anak sekali-kali jajan, mangan ayam ngenteni nak bayi mati, nyembelih wedhus ngenteni nak, masya Allah tenan. Jangan makan sekali-kali anak-anak Anda itu ajak jalan-jalan, istri Anda ajak jalan-jalan. Sekali-kali ke restoran yang mahal, yang enak, yang nyaman. Beli baju yang bagus, yang halus, yang mahal. Apa ono ceritane baju murah kok bagus enggak ada. Kowe iki serang kenal, Lek, beli baju Lek, murah tapi apik. Murah tapi apik. Wih, jas hujan. Jas hujan. Aku yakin no, orang-orang yang buakil mendengar nasihat-nasihat saya yang gondu asem saya ini. Kenapa seperti itu? Orang buakil, masya Allah, ceritanya nggak akan ada selesainya, banyak episodenya. Dengarin itu, pamerkan ini lo ya Rob. Ini nikmat yang telah kau titipkan kepada kami ya Rob, gitu loh. Paham Tom? Peti jelek, buang. Beli lagi, peti nyampe buang. Kecoklatan. Ora ireng, ora coklat. Rambut boyo dipotong sing apik. Potong ngenteni tanggal 10 Suro. Sisiran yang bagus, samponan, sabunan, sikatan, odolan. Kowe iki masya Allah tenan. Sikatane gunake siwak 10 tahun rantai ente, klutuk. Bar siwakan klutuk baumu iki lho, nyampe ndadeke wong semaput. Sunah Rasul, di mana letak Sunah Rasul? Kalau siwaknya klutuk halus ya, klutuk. Lah engko selasuwe drijimu mbok siwakan. Sunah Rasul itu kalau siwaknya itu ada serabutnya, dikupas, masih basah, set, lalu dipotong, kelupas lagi, lalu diseliliti gitu. Itu baru sunnah, dipotong. Siwakmu 10 tahun gak habis. Kasihan tuh yang jual siwak gak laku-laku. Sampeyan rumah saku sing warnane kuning Golkar jebule untukmu saya nemen. Coba pamerkan gitu loh ke Allah gitu. Ya Rob, ini nikmatmu ya Rob gitu ya. Rumah dicat yang bagus, keramiknya diganti dengan marmer yang bagus. Letakkan AC yang indah. Ruang tamu, ruang makan yang bersih, dapur yang bagus, toilet yang bagus,
Toilet medeni wong, tutupe sangka telasar. Woi. Saya ini orang fakir Ustaz, pret. Bukan fakir, tapi kalau kamu itu bakhil, bukan fakir itu. Nyata anak saya pernah silaturahim ke alumni Al-Mubarak. Ya, ngising leren ngangkat pintu, pintunya nak enteng ngono, wabut. Ke toilet tuh ngangkat nyotok tenan. Nyampe supir saya itu si Hamli itu, Hamli. Jogo mli engko nang bomah. Nang bomah semaput. Ngarin ini. Sikat wis 10 tahun ra ganti. Nyampe jebir kabeh. Rumah samu terus hebat ngono. Hemat pangkal kaya, justru saya kere. Dengar. Loh, saya itu santri ya. Saya wali santri sadar. Nyoto aku ke toilet itu pengen ini pengen nyugui mangan kobokane wong 20 kobokane siji ambune iki lanang genah semestinya kan teko digini kan Pak ada toilet ada wiju pengen sikatan sikat jeber kabeh padahal sikate iki ono 9 mbok piro jeber kabeh ra genah mbok yo tuku gene to nek ra duwe ngomong sikat saya itu lebih banyak itu di toilet banyak sikat toilet. Masih bagus-bagus malah. Halo Ustaz sombong ya sampean senengane ngono, kalah ganteng ngono iku. Orang itu kalau kalah ganteng senengane Ustaz sombong. Jangan gitu. Orang itu kalau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlakus saya, dijaga hatinya dengan sombong, dijaga hatinya dengan pamer dan sebagainya. Setidaknya atau ayo nikmatnya Allah itu dipamerkan. Allahumma amin. Dipamerkan. Masjid Al-Mubarak kayak mimbare loro. Masyaallah. Mimbare loro dadi Jumatan sing khotbah wong loro. Sing khotib siji maca khotbah sing pertama, sing siji khotbah kedua kon bareng. Ken cepet. Imame loro sing siji sak rakaat, sing siji sak rakaat rampung. Ojo. Buat esok Jumat berpraktekno. Viral nasional. Ki pondok pesantren sesat. Paham? Ya, dipamerin ke Allah. Ya Rob, ini lo ya Rob, rezeki kamu ya Rob. Di antaranya adalah kalau cerita yang enak-enak. Kamu punya uang? Punya, enggak punya gitu. Yang enak, ditebil bapakmu juga gitu. Uangnya masih bangga, jawab dengan tegas, masih bah gitu. Walaupun yang asli habis. Jangan ngomong ini habis. Itu ciri-ciri orang fakir seperti itu. Pokoknya kamu kalau ceritanya jelek itu minal fuqara wal masakin. Dengerin. Para ulama mengatakan di saat ada orang yang memakai baju jelek, sesungguhnya baju itu mengatakan, ya ayyuhan nas, anna fakir farhamuni. Dengerin. Orang itu kalau bajunya jelek, sarungnya jelek, pecinya jelek, wajahnya jelek. Hoi, wajah yang jelek, wajah yang bagaimana? Wajah yang seperti curut. Terus ora sendi senyum. Wane kaya kena bencana. Ini kalau ada orang memakai baju jelek, bajunya ngomong gini, wahai para manusia, ana fakirun, kami ini orang kere, kami ini orang kere, farhamu, kasih sayangilah nih kepada aku, kasih sayangilah kamu semua nih kepada aku gitu. Dengerin, paham? Jangan pakai baju yang jelek. Dulu saya pas pulang dari pondok, saya bercita-cita santri kalau ngaji bajunya harus bagus semua, tidak boleh pakai kaos. Ini apa nih? Kaos kan lah ya. Jangan, nggak boleh. Kaos ya olahraga. Ngetakon gue sepatu sisan. Pakaian yang bagus ya, pakaian yang bagus, yang rapi, mandi, nggak tahu mandi. Mandi pakai parfumnya untuk supaya baunya harum untuk teman-temannya, bukan untuk merangsang kaum lelaki. Kalau niatnya untuk merangsang kaum lelaki, hukumnya haram.
Tapi kalau untuk menghilangkan bau yang enggak sedap, salah. Bener. Menghilangkan cap putri ya bune orang genah. Caca lanang kan masya Allah wangi-wangi. Saya itu kalau lewatan sama santi-santi putri hampir semaput. Hampir semaput. Wah, bune. Gitu Pak? Dengerin ya. Kenapa saya sering ngomong seperti ini? Biar kamu itu ditambah rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoke cerita wong-wong sing tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah sengsara iso menular ya. Jangan banyak-banyak berbicara tentang orang jelek, menular. Apalagi mereka yang mengatakan sombong, pamer itu. Itu orang kalau pengen dihancurkan oleh Allah seperti itu ya. Setiap ada orang yang menuduh sombong, pamer, jelas itu ya. Pernah suatu ketika ada seorang lelaki keluar dari rumahnya, bajunya bagus, baunya harum. Sahabat-sahabat mengatakan pamer ini. Apa kata Rasul? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan sesuatu yang indah. Artinya lelaki yang memakai baju bagus itu sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lelaki yang memakai baju jelek tidak disenangi oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah mempunyai sifat jamil. Allah punya sifat bagus, punya sifat cantik. Allah senang dengan seperti itu. Seringkali kamu menginginkan sosok wanita yang cantik jelita, wajahnya cerah, tidak mau nikah dengan wanita yang busem, tapi kowe dhewe busem. Seakan-akan kamu nggak mau berkaca. Kalau cari istri itu caranya berkaca dulu. Oh, wajah saya busem, carinya yang busem. Tapi nggak ada ceritanya. Wanita yang gimana? Kamu kalau nikah pengen apa yang hitam? Kamu kalau nikah pengen wanita yang putih bersih apa yang hitam? Bersih. Wala. Masyaallah. Alasannya untuk memperbaiki keturunan. Semoga berkah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah